S3 D4 Telkom. Pada mata kuliah Manajemen Jaringan Telekomunikasi ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perubahan paradigma bisnis telekomunikasi. Materi yang pertama yang ingin saya jelaskan yaitu pasar monopolistik dan pasar kompetitif. Jadi, pasar monopolistik ini adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar monopolistik. Jadi ciri yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Artinya yaitu seperti pada persaingan sempurna, pasar monopolistik ini memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan terbatas untuk menentukan harga mereka, karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produsen lain. Yang kedua yaitu adanya diferensiasi produk. Adanya diferensiasi produk ini maksudnya adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh yaitu Adidas, Nike, sneaker. Dalam pasar monopolistik ini, ketika harga dari salah satu produsen naik sedangkan harga produsen lainnya tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan menurun. Yang ketiga yaitu masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran. Jadi maksudnya yaitu karena produk yang ada pada pasar monopolistik ini cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk tersebut. Produsen akan berlomba-lomba memperbaiki kualitas produknya seperti desainnya, servisnya. Selanjutnya yaitu produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Jadi sama seperti pasar pesaing sempurna, dalam pasar monopolistik ini produsen dapat bebas masuk keluar pasar. Bebas masuk keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama kita bahas yaitu kelebihan dari pasar monopolistik tersebut. Kelebihannya yaitu banyaknya produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jadi, jika produk yang bisa dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utilitinya atau kepuasannya. Yang kedua yaitu produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Seperti ciri-ciri tersebut yang sudah dijelaskan. Yang ketiga yaitu banyaknya inovasi yang dapat dilakukan, mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Selanjutnya yaitu kekurangan dari pasar monopolistik tersebut. Yang pertama yaitu banyaknya produsen dalam pasar membuat persaing yang ketat. Jadi, dalam pasar monopolistik ini beberapa perusahaan besar akan memiliki pangsa pasar yang dominan atau bisa mencapai 30-40%. Kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan-perusahaan kecil, contohnya pangsa pasar air mineral kemasan di Indonesia didominasi oleh Aqua, hampir 90% pada tahun 2008. Kemudian 10% sisanya dipegang oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu karena produsen selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Yang ketiga yaitu
besarnya biaya pesaing yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Jadi, terkadang beberapa iklan justru tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Selanjutnya yaitu sistem harga pasar pesaing monopolistik. Sistem harganya yaitu ada dua. Yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu perusahaan dalam pasar pesaing monopolistik mungkin bisa beruntung atau bisa merugi. Yang kedua yaitu jangka panjang, perusahaan dapat mendapatkan laba normal setelah perusahaan-perusahaan terseleksi dengan cara ilmiah. Pada jangka pendek, kemungkinan akan terjadi laba maksimum dan kerugian, karena pada waktu yang relatif singkat tidak akan ada penambahan pesaing baru. Pada jangka pendek, keuntungan maksimum dicapai saat MR sama dengan MC, sedangkan harga permintaan lebih besar dari biaya rata-rata. Segi 4 PBAC seperti yang digambarkan di bawah ini menunjukkan jumlah keuntungan maksimum yang dapat dinikmati oleh perusahaan, di mana yang berwarna ungu adalah MC, yang berwarna hijau ATC, yang berwarna biru adalah D, yang berwarna hitam adalah MR. Ini adalah grafik pasar monopolistik pada jangka pendek. Sedangkan besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak PBAC seperti di bawah. Kerugian yang diderita adalah kelebihan biaya yang dikeluarkan atau biaya total terhadap pendapat. Kerugian dapat diminimumkan saat MR sama dengan MC. Seperti gambar di bawah ini. Dalam jangka panjang akan semakin banyak perusahaan yang masuk ke pasar menjadi pesaing dari perusahaan-perusahaan pendahulunya. Akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini adalah gambaran dari jangka panjang. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai pasar kompetitif atau pasar persaingan. Jadi, pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Ciri-ciri persaingan sempurna yang pertama yaitu banyak penjual dan pembeli. Adanya sifat ini mengakibatkan perilaku penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan pasar. Dengan kata lain, mereka hanya sebagian kecil dari unsur pasar secara keseluruhan. Interaksi antara penjual dan pembeli dianggap sebagai pengikut harga atau price taker yang menyebabkan harga di pasar ini bersifat datum atau hanya bersifat tetap. Yang kedua yaitu kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Artinya yaitu tidak dapat suatu hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai sebuah bisnis baru. Jika dianggapnya menguntungkan dan menutup usaha yang lain jika dianggapnya merugikan. Tidak seperti pasar yang lain memungkinkan keterkaitan pada dalam membuka dan menutup pasar. Misalnya ada ketentuan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat keluar apabila mengalami kerugian. Yang kedua yaitu perusahaan dapat bertahan di pasar karena merasa mampu menjadi perusahaan penyedia produk. Yang ketiga yaitu barang bersifat homogen. Barang bersifat homogen ini yaitu barang yang menghasilkan barang di mana barang tersebut merupakan pengganti sempurna terhadap barang yang diproduksi oleh perusahaan lain dalam semua aspek sehingga produk identik sama atau tidak bisa dibedakan. Artinya sekalipun Anda membeli di suatu perusahaan, kemungkinan besar kualitas dan kuantitasnya akan sama persis dengan perusahaan lain. Yang keempat yaitu penjual dan pembeli memiliki pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Penjual dan pembeli sangat mengetahui betul tentang keadaan dalam pasar, harga,
berlaku di pasar dan meliputi setiap perubahannya. Pengetahuan tentang keadaan ini mengakibatkan yang pertama, semua sumber daya digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Yang kedua yaitu tidak ada produsen yang menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Yang ketiga yaitu tidak ada konsumen yang membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Selanjutnya yaitu kita membahas tentang kelebihan dari pasar kompetitif. Kelebihannya yaitu kelebihan dari pasar pesaing sempurna adalah tidak adanya pesaing di dalam pasar karena banyak yang dijual bersifat homogen. Hal ini juga berpengaruh dalam hal promosi. Penjual tidak perlu melakukan promosi besar-besaran karena barang yang dijual bersifat homogen. Selain itu, harga barang di dalam pasar pesaing sempurna ini cukup stabil, tidak ada kenaikan ataupun penurunan drastis antara penjual satu dengan penjual lainnya. Yang kedua yaitu kekurangannya. Pasar pesaing sempurna cukup minim inovasi. Selain itu, karena barang yang dijual homogen, pembeli merasa kesulitan memilih barang atau jasa. Pesaing sempurna juga memberikan ongkos sosial dan distribusi pendapat yang tidak merata. Selanjutnya kita membahas mengenai regulasi. Selanjutnya kita membahas mengenai regulasi sangat ketat dan light touch regulation. Yang pertama, apa itu regulasi? Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dalam masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat dan bersosialisasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis regulasi bisnis. Jenis-jenis regulasi bisnis ini yang pertama, regulasi perlindungan konsumen. Regulasi tentang hukum perlindungan konsumen tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1993 tentang perlindungan konsumen. Terdapat dua bentuk perlindungan konsumen dalam regulasi tersebut, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan kuratif. Jadi perlindungan preventif ini adalah perlindungan kepada konsumen saat akan membeli dan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan perlindungan kuratif ini adalah perlindungan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan barang atau jasa tertentu. Selanjutnya yaitu asas-asas dalam regulasi perlindungan konsumen. Asas-asasnya yaitu ada 5. Yang pertama, azas manfaat. Yang kedua, azas keadilan. Yang ketiga, azas keseimbangan. Yang keempat yaitu azas keamanan dan keselamatan konsumen. Dan yang kelima adalah asas kepastian hukum. Yang kedua yaitu regulasi perlindungan merek. Merek merupakan sesuatu yang dapat berupa tanda, gambar, simbol, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Melalui keunikan serta segala sesuatu dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan dengan tujuan menjalin sebuah hubungan yang erat antara konsumen dan perusahaan melalui sebuah makna psikologis. Makna dari itu, mereka itu beri nama merupakan hal penting suatu bisnis, serta setiap merek perlu memiliki perbedaan atau keunikan masing-masing karena menjadi pembeda dari bisnis dari perusahaan satu dengan bisnis dari perusahaan yang lainnya. Selanjutnya kita membahas mengenai landasan hukum perlindungan merek. Landasan hukum perlindungan merek yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1993 tentang cara permintaan pendaftaran merek. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Komisi Banding Merek.
Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1993 tentang kelas jasa dan barang. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Jadi, sistem perlindungan merek ini dilindungi secara konstitusi, yaitu hak atas merek diberikan kepada pendaftar pertama atau orang pertama yang mendaftarkan mereknya ke pemerintahan, first to file. Fungsi pendaftaran merek adalah yang pertama, sebagai bukti kepemilikan merek, yang kedua, sebagai dasar untuk menolak permohonan merek orang lain, yang ketiga sebagai dasar untuk mencegah terjadinya penggunaan merek yang sama. Selanjutnya yaitu regulasi larangan praktek monopoli bisnis. Praktik monopoli bisnis adalah salah satu cara untuk memusatkan penjualannya hanya pada satu penjual sehingga menguasai produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu. Monopoli bisnis ini akan berdampak pada adanya pesaing bisnis yang tidak sehat dan pastinya merugikan masyarakat umum. Beberapa larangan dalam regulasi monopoli bisnis ini yaitu pengusaha tidak boleh memonopoli produksi dan pemasaran suatu barang dan jasa. Yang kedua, pengusaha dapat dinyatakan melakukan praktik monopoli jika barang atau jasa dijual tidak memiliki substitusi atau memberikan dampak buruk bagi pengusaha lainnya karena tidak ada bersaing. Yang ketiga, pelaku usaha baik perorangan maupun organisasi hanya boleh maksimal menguasai 50% pangsa pasar untuk satu jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dari tujuan pembuatan larangan praktik monopoli bisnis ini, yang pertama yaitu menjaga kesejahteraan masyarakat umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penjual dan pembeli dengan membuat aturan bersaing bisnis sehat. Yang ketiga, mencegah terjadinya praktik monopoli dan bersaing bisnis yang tidak sehat. Yang keempat, mencapai efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan usaha. Adanya regulasi dalam membentuk bisnis dalam jalannya sebuah bisnis memberikan dampak positif selama bisnis sedang berlangsung. Tiga yaitu vertical regulation dan horizontal regulasi. Vertical regulation adalah integrasi vertikal adalah penggabungan antara perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada tahap-tahap produksi yang berbeda. Contoh perusahaan yang menetapkan strategi integrasi vertikal adalah Walt Disney. Perusahaan mengendalikan bisnis hiburan dari isi program hingga sistem distribusi. Yang kedua yaitu horizontal regulation. Integrasi horizontal adalah akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dalam industri yang serupa atau berbeda. Ini berbeda dengan integrasi vertikal di mana perusahaan berekspansi ke aktivitas atau hilir yang berada pada tahap produksi yang berbeda. Selanjutnya yaitu keuntungan dari integrasi horizontal. Pesaing. Yang pertama pesaing. Integrasi lateral mengurangi jumlah pesaing ada di pasar. Jika memiliki 5 pesaing utama dan 2 dari mereka bergabung, sekarang hanya ada 4 pesaing. Perusahaan terintegrasi dapat lebih fokus pada peningkatan produk atau layanan dan lebih sedikit pada mencari tahu apa yang dilakukan pesaing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Yang kedua yaitu skala ekonomi. Ketika ukuran perusahaan meningkat, biaya per unit produksi menurun sebagian karena ada penghapusan duplikasi mesin dan personal. Perusahaan yang digabung dalam menegosiasikan pembelian dan harga satuan yang lebih rendah dari pemasok karena akan membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang ketiga, lebih efisien. Tidak adanya beberapa lapisan struktural memungkinkan untuk proses komunikasi dan pelaporan yang lebih ramping, membuat entitas yang digabungkan lebih gesit dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan.
Yang selanjutnya yaitu yang keempat, diversifikasi. Diversifikasi ini maksudnya adalah entitas yang terintegrasi secara horizontal dapat mendiversifikasikan barang atau layanannya dan menjualnya ke pasar yang lebih besar. Selanjutnya yaitu kerugian horizontal. Yang pertama yaitu karena adanya perubahan budaya. Perusahaan yang berusaha mengubah dari struktur vertikal ke horizontal mungkin menghadapi tantangan karena manajer dan personal lain perlu menyesuaikan diri dengan sistem yang kurang otoriter dengan hubungan sejenis. Yang kedua, harga monopoli. Jika entitas baru sekarang mengendalikan sebagian besar tahap tertentu dalam rantai pasokan, maka hal tersebut dapat membebankan biaya apapun yang diinginkan. Selanjutnya kita membahas yang keempat yaitu vertical regulation vs horizontal regulation. Perkembangan teknologi telekomunikasi terjadi dengan sangat cepat di seluruh belahan dunia. Selain perkembangan teknologi, jumlah operator di tiap negara juga meningkat dan makin banyak negara yang membentuk badan regulasi untuk mengantisipasi timbulnya berbagai masalah di masa depan. Beberapa tujuan dibuatnya aturan-aturan regulasi. Yang pertama, menjamin ketersediaan akses universal terhadap layanan telekomunikasi. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif untuk mendorong investasi dalam perluasan jaringan telekomunikasi. Yang ketiga, melindungi hak konsumen termasuk masalah privasi. Yang keempat, mendukung pasar kompetitif agar dapat menyediakan layanan. Yang kelima, telekomunikasi agar efisien, berkualitas, canggih dengan harga yang bersaing. Lisensi telekomunikasi adalah surat izin yang menyatakan sebuah organisasi dapat dengan resmi menawarkan layanan atau mengoperasikan fasilitas telekomunikasi. Lisensi juga mengatur tentang hak dan kewajiban operator telekomunikasi. Tujuan pemberian lisensi kepada operator telekomunikasi ini yang pertama yaitu untuk mengatur persyaratan dasar layanan telekomunikasi masyarakat. Yang kedua, pengembangan jaringan, layanan dan tujuan universal akses lainnya. Yang ketiga, privatisasi dan komersialisasi. Yang keempat, alokasi sumber daya terbatas. Yang kelima, perlindungan pelanggan. Perubahan mendasar pada sektor jasa telekomunikasi terjadi dengan pergeseran paradigma lama ke paradigma baru. Salah satunya dalam hal regulasi. Bisnis telekomunikasi dan informasi mengalami pergeseran dari bisnis vertikal menuju bisnis horizontal. Bisnis vertikal pada dasarnya merupakan pembatasan bisnis terhadap jenis produknya. Suatu badan usaha diberikan lisensi untuk mengadakan, mendistribusikan, dan menjual satu atau dua produk saja. Namun dengan adanya perkembangan dan konfigurasi teknologi yang pesat, bisnis vertikal mempunyai banyak kerugian, diantaranya munculnya monopoli yang secara de facto tidak populer. Sedangkan pada bisnis horizontal, suatu badan usaha hanya diberikan lisensi untuk mengelola suatu bisnis berdasarkan kepada fungsinya, apakah sebagai penyedia informasi atau konten, sebagai penyedia jasa atau servis, sebagai penyedia infrastruktur dan distribusi informasi, atau sebagai pembuat perangkat atau hardware. Pada vertical network provider menyediakan semuanya mulai dari service provision, akses sampai delivery melalui struktur infrastruktur jaringan yang dimiliki. Selanjutnya dioptimalkan untuk dikategorikan untuk layanan tertentu. Sementara itu, pada horizontal network terjadi pemisahan secara vertikal untuk masing-masing aktivitas secara konten, service, network, atau infrastruktur, akses, dan terminal. Pergeseran bisnis tersebut juga didukung dengan perubahan regulasi dari regulasi vertikal ke regulasi horizontal yang dapat menjamin persaingan bisnis secara sehat dan peningkatan penggunaan serta pertumbuhan teknologi informasi dan telekomunikasi. Selanjutnya kita membahas pembahasan yang kelima yaitu infrastruktur telekomunikasi vs infrastruktur informasi.
Telekomunikasi di Indonesia berawal dari tahun 1884. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan perusahaan swasta yang menyediakan jasa pos domestik dan jasa telegram internasional. Jasa telepon tersedia pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1882 dan sampai dengan tahun 1906. Disediakan oleh perusahaan swasta dengan lisensi pemerintahan selama 25 tahun. Tahun 1906, pemerintah kolonial Belanda membentuk departemen yang mengendalikan semua jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1961, beberapa dari jasa ini dipindahkan ke perusahaan milik negara. Dan tahun 1965, pemerintah memisahkan jasa pos dan telekomunikasi kedua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi. Tahun 1974 telekomunikasi dipecah menjadi dua, yaitu Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Inti. Dan pada tahun 1980 bisnis telekomunikasi internasional dipindahkan ke Perumti ke Indosat. Kita membahas mengenai jasa-jasa telekomunikasi. Jasa-jasa telekomunikasi ini berupa satu, jaringan telepon umum atau public switch telepon network yang berupa jasa pelanggan telepon subscribe service. Yang kedua, jasa interkoneksi operator telekomunikasi atau interconnection service to other telecommunication operator. Yang kedua berupa interkoneksi jarak jauh internasional atau international long distance interconnection. Yang ketiga yaitu interkoneksi sambungan tetap dan bergerak atau mobile and fixed cellular interconnection. Yang keempat, jasa sambungan bergerak atau mobile cellular service yang berupa jasa sambungan analog atau mobile cellular service. Yang kedua, jasa sambungan GSM atau GSM cellular service. Yang berupa jasa sambungan PCN atau PCN cellular service. Selanjutnya yaitu jasa satelit atau satellite service. Dan selanjutnya jasa lainnya, VCIT, email, kartu telepon atau call cards. Tahun 2006, masyarakat di Indonesia sudah mulai mengenal teknologi generasi ketiga atau 3G. Ada juga pilihan koneksi internet ke aplikasi seluler dengan sistem UMTS, 5G, dan VMAX atau Worldwide Interoperability for Microwave Access. Aplikasi teknologi terbaru berkaitan dengan kecepatan akses sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa jaringan operator seluler antara lain berupa jaringan cepat yang dikenal dengan High Speed Downlink Packet. Selanjutnya yaitu keenam, kita membahas mengenai jasa dasar non-dasar vs jaringan, jasa, dan konten. Saat ini perangkat ponsel tidak lagi berfungsi sebagai alat komunikasi semata. Berbagai fitur disediakan untuk membuat pengguna semakin nyaman dalam menggunakan ponselnya untuk aktivitas sehari-hari. Fitur-fitur yang umumnya ada di dalam ponsel dapat diperkaya dengan konten-konten yang menarik berupa ringtone, gambar latar belakang atau wallpaper, screen saver, dan games. Kebutuhan pengguna terhadap konten untuk melengkapi fungsi fitur di dalam ponsel ternyata cukup sangat besar. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat yang mengikuti gaya hidup saat ini. Hal tersebut menjadi penopang mengapa bisnis konten akan sangat berkembang. Contohnya, paling nyata dapat kita lihat di Indonesia pada PT Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang melakukan reformasi bisnis dari jaringan ke bisnis konten. Hal tersebut memperlihatkan persaingan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi tidak lagi berkonsentrasi di infrastruktur, tapi bagaimana meraup pasar layanan multimedia dan kontennya. Selanjutnya yaitu jasa. Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis. Itu menurut Haxever et al. Pada tahun 2000. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses, dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau suatu dalam pemilik pelanggan. Itu menurut Edvardson et al. 2005.
Oleh karena itu, pengertian jasa bersifat ambigu dan kadang-kadang menyesatkan. Menurut Edwardson pada tahun 1997, memandang jasa atau pelayanan sebagai bagian dari konsep yang luas suatu produk. Produk meliputi barang, jasa, perangkat lunak komputer atau kombinasinya. Pelanggan terlibat sebagai pembantu produsen dalam proses produksi, sementara jasa atau pelayanan diciptakan di dalam dan selama proses produksi. Pelayanan atau jasa juga merupakan inti kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini dipaparkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama kita lihat gambar strukturnya, di mana ada pelayanan keuangan, pelayanan perusahaan, bisnis, infrastruktur, pelayanan distribusi, pelayanan pemerintah, pelayanan personal dan pembeli atau swalayan. Jadi untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat dapat kita lihat struktur pada slide yang telah saya tampilkan. Cheese and Erikson pada tahun 1988 mengkarakteristikkan jasa ke dalam 9 karakteristik. Ke-9 karakteristik itu diantaranya yang pertama, pelayanan didefinisikan sebagai suatu paket. Paket pelayanan yang dimaksud adalah keputusan jasa atau pelayanan mencakup staffing, hubungan dengan pelanggan, kualitas barang pendukung, dan lamanya menunggu untuk dilayani. Kedua, kita tidak nampakkan jasa sebenarnya juga merupakan yang nampak, tetapi juga merupakan suatu proses yang tidak nampak. Yang ketiga, keserempakan produksi dan konsumsi. Tahap menghasilkan pelayanan dengan tahap konsumsi pelayanan tidak terpisahkan. Keterlibatan pelanggan dalam proses produksi. Pelanggan terlibat baik dalam penentuan jasa atau pelayanan yang dibutuhkan maupun waktu pemberian pelayanan. Output tidak dapat disimpan. Jasa atau pelayanan harus langsung dinikmati ketika dibutuhkan oleh pelanggan. Tidak dapat ditunda dan tidak dapat disimpan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.